Dengan demikian, saya harapkan tahun depan ekonomi bukan 5,4 seperti target PPN, saya ingin dorong ke 6%. Ya kalau resikonya apa saya ngomong gini, kalau nggak kecapai gue dipecat. Oke, Ya kan? kita bahas dong dengan ahlinya ya. Ya. Sudah ada narasumber yang hadir di studio, ada Mas Lucky Bayu Purnomo. Mas Lucky, ambisius atau realistis? 6%. Bombastis atau realistis? Oke. Ini realistis menurut saya, Oke. ya, karena beberapa indikator. Satu, harga minyak dunia per Januari itu ada di 80 US dollar per barrel. Oke. Per Jumat kemarin itu ada di angka 59-58 US dollar per barrel. Artinya harga minyak dunia mengalami penurunan. Satu itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kinerja indeks harga saham gabungan? Jumat kemarin ditutup di angka 8.414. Oke. Sebelumnya ada di angka 7.800, 7.900, berarti ada kenaikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah US dollar. Bagaimana US dollar terhadap rupiah? Itu dalam posisi yang saya kira tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, ya. Nah, dari tiga indikator tersebut, sekarang kita lihat reflect kemana target 6% tersebut. Ya. Ada dua, harga minyak dunia dan kinerja indeks harga saham gabungan yang menjadi trigger, ya. Yang paling utama apa yang dapat kita perhatikan? Volatilitas. Nah, kalau harga minyak dunia itu tinggi atau menguat, berarti tingkat spekulasi cukup tinggi. Ya. Nah, sekarang persoalannya minyak dunia itu mengalami penurunan. Oke. Berarti apa? Tingkat spekulasi secara global itu masih relatif rendah terhadap komoditi. Ya. Berarti apa? Ketika pasar komoditi itu mengalami penurunan volatilitas, maka mereka akan melihat pasar saham, pasar obligasi, dan instrumen lainnya itu lebih menarik untuk menjadi instrumen transaksi. Ya. Ada target di APBN juga kenaikannya 5,4 atau 5,6%. 6% itu menjadi realistis, ya. Bahkan saya melihat 6,5, 6,7 itu menjadi kemungkinan. Karena apa? Riwayat sebelumnya pada beberapa pemerintahan sebelumnya itu angka itu pernah dicapai. Oke. Artinya apa? Bagaimana kita melihat sesuatu yang realistis apabila hal tersebut pernah dicapai? Oke. Tapi kalau kemudian kita berbicara sedikit Mas Lucky, hal yang pernah dicapai adalah kenaikan 6% itu terjadi terakhir di tahun 2010. Artinya sudah 15 tahun yang lalu untuk kemudian mencapai target itu. Apakah kemudian realistis di tahun ini? Atau di tahun depan, di tahun 2026? Pada masa tersebut keadaannya hampir mirip, ya. Walaupun kita lihat secara ekosistem ekonomi itu tidak sama, tapi keadaannya hampir mirip. Apa? Private sector itu didorong. Nah, government sector memang menjadi perhatian, tapi yang paling di-trigger itu adalah private sector. Nah, hal tersebut mirip dengan keadaan saat ini, di mana private sector itu menjadi tujuan utama. Kita lihat bagaimana 200 triliun digelontorkan oleh Pak Menteri, kemudian di-trigger lagi dengan berbagai macam kebijakan yang juga ingin memperhatikan private sector tersebut. Artinya sektor swasta itu masih menjadi perhatian utama. Nah, keadaan tersebut kalau kita mau back testing ke tahun 2010 itu hampir mirip. Oke. Nah, kenapa? Perbedaan pemerintahan terakhir itu ada di government sector. Ya kan, mereka bangun jalan tol, bendungan, revitalisasi bandara dan sebagainya. Nah, itu untuk government sector. Tetapi sekarang apa? Harus dicari trigger yang berbeda. Nah, trigger yang berbeda itu hampir mirip dengan apa yang terjadi tahun-tahun 2010. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa 6% ini menjadi realistis. Nah, Atau di mix keduanya ya Mas ya, sektor swasta dan sektor pemerintah, kan kata Pak Purbaya gitu. ya, itu kalau mau di mix, tentu itu jalan terbaik, ya. Karena apa? Karena memang kalau government sector, let's say kita melihat jalan tol yang dibangun, bendungan, itu kalau secara investment, kemudian secara scale of economic, itu hasilnya ataukah impact-nya itu untuk jangka panjang. Oke. Karena yang dibangun itu adalah infrastruktur. Baik. Tapi kalau private sector itu dapat bersifat jangka pendek dan jangka menengah. Nah, kalau di mix itu jadi sangat menarik. Nah, saya melihat apa? Bukan karena dulu kami pernah satu institusi dengan Pak Purbaya Widyasdewa di satu institusi BUMN, ya. Tapi kita lihat gayanya ini memang gaya yang mencerminkan apa? Bagaimana mengakselerasi
menggunakan jalan terbaik untuk mencapai Oke, 6%. jalan terbaik. Optimisme ya artinya yang kemudian dipancarkan dan dibagikan kepada Pak Purbaya. Kebijakan thrifting ya. Mungkin salah satu strategi yang ingin dilakukan Pak Purbaya untuk meningkatkan permintaan domestik Ya. dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi itu salah satunya gebrakannya melarang thrifting. Ya. Apakah itu akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi? Oke. Nah itu salah satunya. Nah itu penanganan yang memang mau tidak mau harus dilakukan. Kan going concern-nya adalah ilegal bukan thriftingnya. Ya. Oke. Nah going concern-nya itu. Jadi itu harus dipisahkan dulu. Tidak going concern terhadap persoalan bisnisnya. Ya. Oke. Tapi going concern terhadap bagaimana penanganan barang ilegal. Nah hanya itu. Kan begitu. Nah, tapi kalau kemudian kita sedikit membagi kebijakan yang telah diterapkan oleh Pak Purbaya, artinya kan kebijakan thrifting, kemudian juga penggelontoran dana himbara. Ya. Dan kemudian juga ada beberapa bea cukai dan pajak yang kemudian tengah disisir oleh Pak Purbaya. Nah, kalau kita klasifikasikan itu masuknya di mana aja biasanya? Satu-satu ya, berarti saya mau bahas mengenai persoalan bea cukai dulu. Ya. Berarti masuk ke pajak. Oke. Nah, sekarang kontribusi pajak terhadap kualitas APBN itu hampir sekitar 68% hingga 70%. Major berarti. Artinya itu major. Nah, artinya itu juga tentu menjadi konsentrasi utama. Oke. Nah, kalau bicara persoalan cukai, kemudian perpajakan. Nah, jadi itulah gambarannya. Kemudian yang kedua mengenai Gelontoran dana himbara. himbara. Nah, apa dampaknya? Dampaknya itu menurut saya positif. Apa indikator positifnya? Terbukti bahwa November saat ini itu kalau kita lihat salah satu indikasi yaitu DPK, dana pihak ketiga yang ditaruh di bank. Ya. Jadi mereka para nasabah ini menempatkan dananya, maka mereka berstatus dana pihak ketiga itu mengalami pertumbuhan. Nah, apa indikator pertumbuhannya kalau kita lihat karena mayoritas pengelontoran dana 200 triliun itu difungsikan untuk menggeliatkan kembali ekonomi, berarti DPK korporasi. Berapakah pertumbuhan DPK korporasi? Jawabannya 15% per November ini. Berarti apa? Ada pertumbuhan. Nah, selain kontribusi DPK individu. Tapi apakah itu bisa dipastikan bahwa 200 T tadi disalurkan ke sektor-sektor produktif? Kalau kita lihat, pertama ada dua persoalan. Nah, persoalan yang pertama itu carry over sektor yang sebelumnya, ya, yang juga pada waktu itu produktif, tapi ya kesandung lah masalah COVID. Padahal itu produktif. Kemudian yang kedua ada sektor masa yang akan datang, seperti yang sudah mengalami kebaruan di 5 tahun setelah COVID, which is itu hari ini ya. Artinya apa? Banyaknya restrukturisasi yang terjadi. Jadi mereka ada di restructuring. Apabila mereka perusahaannya itu menarik, itu didorong dan diberikan stimulus, dan itu terbukti ya. Walaupun sebelum kebijakan ini terjadi melalui POJK pada waktu itu dengan relaksasi. Baik, Bang Luki, mungkin sedikit saja. Setuju nggak kalau misalnya kemudian kebijakan ini yang menanggung Pak Purbaya sendiri, Menteri Keuangan? Kalau saya ini kebijakan harus dikelola secara Sama-sama ya. kolektif. Ya. Secara kolektif. Kenapa? Karena komponennya ada Menko. Berarti apa? Harus manageable untuk berbagai macam formasi. Kedua, nanti kalau kita ingin melihat persoalan energi, karena salah satu kontributor APBN itu adalah energi, migas. Berarti apa? Harus ada menteri yang memang benar-benar memahami arah capaian 6%, bahkan sampai 8%. Kemudian kementerian-kementerian lainnya yang saya kira itu harus holistik, dan inilah kenapa angka 6% itu harus dicetuskan, karena ini adalah pandangan dan strategi untuk harmonisasi menurut saya. Tanggung jawab kolektif. Ada orkestrasi, ada harmonisasi, jadi cocok sebenarnya. Karena ada orkestrasi yang dipandu, saya kasih harmonisasi. Itu cocok sebenarnya. Baik, terima kasih Mas Bang Luki dan juga Bang